Shalom, perkenalkan nama saya Sofia Anggreni Galung, NIM 71 2018 178. Di sini saya akan berbicara tentang mengembangkan teologi cyber di Indonesia. Pada dasarnya, teknologi dalam bidang komunikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu inovasi dalam komunikasi itu adalah internet. Kehadiran teknologi ini dapat mempermudah manusia dari berbagai bentuk aktivitas. Contohnya, orang tidak lagi perlu ke tempat jauh untuk membeli sesuatu. Dengan menggunakan internet, kita bisa dengan mudah membeli apapun. Internet juga telah membentuk suatu ruang yang dinamakan ruang cyber. Ruang cyber adalah ruang publik dan bukan ruang halusinasi. Teologi cyber adalah diskursus tentang Allah dalam dunia komputer dan mesin-mesin komunikasi lainnya. Pengembangan teologi cyber di Indonesia sangat perlu karena ada dua alasan. Yang pertama, konteks Indonesia, dan kedua, konteks gerejanya sendiri. Menurut Lembaga Penelitian Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII, penetrasi penggunaan internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,7% dari total populasi republik ini, yaitu 262 juta orang. Dilansir oleh Kompas.com. Melalui pemimpin gereja melihat secara positif perkembangan teknologi digital, khususnya internet. Hal ini terlihat dalam pandangan Paus Yohanes Paulus II, di mana Paus asal Polandia ini menganggap bahwa Areopagus sebagai nama lembaga atau kota, dewan kota, dan media digital adalah tempat orang mengutarakan pendapat, tempat memasarkan segala macam barang, dan juga menjadi tempat menukarkan berbagai ide. Karena itu media digital dilihat oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai locus theologicus, di mana ajaran-ajaran gereja diintegrasikan, diadaptasi, dan diungkapkan dengan teknik baru, metode baru, psikologi baru, serta karakter dan corak media digital. Senada dengan Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI juga melihat internet sebagai agora. Agora dipahami sebagai tempat pertemuan terbuka di negara kota Yunani, di mana tempat ini dipertemukan warga dengan dewan kota untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di kota dan di negara mereka. Benediktus XVI mengatakan media digital merupakan alun-alun, zona bebas, tempat orang berbagi cerita, berdiskusi, dan menemukan solusi atas berbagai problem kehidupan mereka. Dari pandangan kedua paus ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa internet hendaknya menjadi medan berteologi bagi gereja Indonesia, karena teologi cyber dibutuhkan di Indonesia secara sistematis dan melakukan penilaian. Metode yang cocok dalam lingkup Indonesia sendiri juga menggunakan metode kontekstual, di mana teologi kontekstual yang menjawab kebutuhan zaman, contohnya sebagai gereja Al-Facebook. Banyak umat yang melek akan teknologi digital melarikan diri ke komunitas baru bentuk media digital. Contohnya yaitu komunitas itu adalah Facebook. Mengapa Facebook menjadi rumah baru bagi sebagian warga gereja? Henry Nouwen menulis penderitaan terberat manusia era sekarang adalah homeless. Kita kehilangan sense of belonging. Kita tidak memiliki tempat di mana kita dapat merasa aman, dipelihara, dilindungi, serta dicintai. Kita kehilangan rumah yang membuat kita merasa at home. Rumah dalam artinya sini adalah paling tepat adalah berbagai macam seperti keamanan, pemeliharaan, cinta, dan saling kasih sayang. Rumah merupakan ruang koneksi yang paling intens. Gereja kurang memberikan rasa at home, sementara dunia maya melalui Facebook telah menjadi rumah bagi banyak orang. Tidak sedikit orang yang betah berFacebook berjam-jam. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa internet telah memperkenalkan gaya atau pola pikir budaya cyber dan menjadi ruang kehidupan. Karena itu, ruang cyber dapat menjadi locus theologicus
serta para teolog hendaknya mengeksplorasi ruang kehidupan baru ini agar digunakan menemukan materi-materi teologikus yang menjadi dalam jaringan internet. Dalam situasi seperti ini, seperti pandemi sekarang, internet sangatlah dibutuhkan dalam lingkup masyarakat, seperti beribadah melalui virtual, berdiskusi seperti TA melalui virtual, dan kegunaan yang lainnya adalah agar para teolog mengetahui tempat di mana kita bisa berteologi dalam internet. Akhirnya, melalui studi komprehensif mengenai dunia virtual, gereja dapat menemukan terobosan-terobosan baru dalam kaitan dengan pastoral dalam era digital. Melihat kegunaan teologi cyber ini adalah sesuatu yang baik bila teologi ini dikembangkan, dan melalui internet kita bisa beribadah serta memahami ajaran-ajaran Yesus melalui internet. Sekian dari saya. Terima kasih.